Pemerintah mengajak masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama libur Lebaran. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan silaturahim secara fisik saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan saat ini, lebih memilih bertemu virtual agar terhindar dari penularan virus corona. Meski hanya bertemu secara virtual, tetap dengan hati yang ikhlas tidak akan mengurangi nilai dan makna perayaan Idul Fitri tahun ini. Semua dilakukan demi saling menjaga agar kita dapat melawan COVID-19. Asa rindu bertemu keluarga tentu menjadi cobaan yang sangat berat bagi orang yang terpisah jarak dengan orang tua atau keluarga. Mari kita rayakan Idul Fitri dengan rasa syukur dan sukacita. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita dapat kembali berkumpul dengan keluarga tercinta. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas meski Lebaran, protokol kesehatan jangan kendor. Pemerintah mengimbau untuk melakukan silaturahmi secara daring. Meskipun silaturahmi ini dilakukan secara virtual, namun tidak mengurangi makna Hari Raya Idul Fitri. Hal ini untuk mengurangi resiko penularan COVID-19 pemirsa antara keluarga. Untuk membahas hal ini sudah terhubung bersama kami melalui telekonferensi Ketua Bidang Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, ada Pak Sony Haribe Harmadi dan juga Dewan Pakar Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra. Pak Sony dan Pak Hermawan, mohon maaf lahir batin di hari kedua ini, selamat berlebaran bersama keluarga. Mohon maaf lahir batin, selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri juga. Oke, untuk seluruh keluarga. Ini kita bahas ini karena ini memang betul-betul menjadi concern ya, tidak hanya untuk Satgas saja tapi juga untuk pemerintah dan juga seluruh rakyat Indonesia. Saya ke Pak Sony dulu. Pak Sony, kita tahu bahwa sulit sekali yang namanya memberitahu masyarakat soal tidak boleh bersilaturahmi, misalnya untuk datang langsung ke rumah sanak saudara atau ke rumah orang tua karena COVID sekarang juga lagi naik, apalagi kemarin kita dengar Pak Erlangga mengumumkan ada 4.000 lebih yang terinfeksi COVID begitu ya dari para pemudik ini. Tapi ini masih terus berlangsung. Kita lihat di media sosial juga banyak bertebaran foto-foto teman-teman kita yang tetap datang begitu bersilaturahmi langsung tapi tidak menggunakan virtual. Pak Sony, apa yang bisa Satgas coba untuk elaborasi soal ini? Apa yang bisa untuk di-mention soal ini supaya masyarakat semakin terbuka pikirannya untuk lebih sadar untuk bersilaturahmi secara daring saja? Ya, makasih Mbak Popi. Jadi kami sudah mencoba menganalisis apa yang menjadi penyebab dari masyarakat berlaku seperti itu. Karena kami berharap masyarakat betul-betul mematuhi kebijakan peniadaan mudik dan melakukan silaturahmi secara virtual saja. Tetapi dalam faktanya masih cukup banyak masyarakat yang nekat untuk mudik dan bahkan mencoba mencari berbagai cara untuk mudik. Yang pertama memang kita sudah, masyarakat kita ini sudah masuk ke kelompok pendapatan menengah ya, yang kemudian juga menuju ke pendapatan tinggi, dan kebutuhan hidup masyarakat Indonesia tidak lagi pada kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, sehingga mereka sudah masuk ke tingkat kebutuhan yang lebih tinggi lagi, yaitu kebutuhan untuk memperoleh hiburan, ya, kemudian rekreasi, wisata, dan seterusnya. Lalu kemudian kalau kita perhatikan juga, ada juga masih narasi-narasi yang dibangun oleh sebagian orang untuk tetap melaksanakan mudik dan seterusnya. Nah, kemudian juga masih ada yang mencoba menyebarluaskan informasi di medsos tentang bagaimana kiat-kiat bisa lolos dari penyekatan dan mudik dan seterusnya. Jadi kami mohon betul agar masyarakat memahami bahwa peniadaan mudik ini betul-betul didasarkan pada keinginan pemerintah, keinginan kita semua untuk bisa mengendalikan penularan COVID-19. Bahkan di Malaysia, ulama-ulamanya menyatakan bahwa mudik itu haram, ya, karena Malaysia juga sekarang sedang mengalami kondisi yang kurang baik di dalam pengendalian COVID-19. Jadi yang kami lakukan adalah tetap mendorong masyarakat untuk patuh protokol kesehatan dimanapun, termasuk mereka yang sudah ya berhasil dalam tanda petik mudik di kampung halaman. Lalu kemudian yang kedua,
kami berkoordinasi dengan posko-posko desa dan kelurahan untuk lakukan pengawasan terhadap mobilitas yang ada, lalu kemudian masyarakat di desa atau kelurahan yang menjadi tujuan dari mudik tadi itu bisa mengambil tindakan-tindakan, misalkan mereka yang datang lalu kemudian menunjukkan gejala harus dilakukan karantina dan seterusnya. Jadi posko desa dan posko kelurahan ini menjadi benteng terakhir Mbak Popi ya bagi mereka yang sudah lolos dari penyekatan tadi dan akhirnya bisa sampai tempat tujuan. Masyarakatnya diminta untuk betul-betul hati-hati dan kemudian mendorong kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Surveillance dilakukan secara terus-menerus agar bisa memastikan bahwa para pemudik tadi sehat dan kemudian tidak menularkan. Ini yang kami dorong. Lalu kemudian untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri kemarin, juga pelaksanaan silaturahmi, kami betul-betul berharap masyarakat bisa menjaga protokol kesehatan dan menghindari silaturahmi fisik. Itu yang kami terus lakukan, Mbak Popi, dengan berkoordinasi bersama stakeholders lainnya di lapangan. Oke, Pak Hermawan, catatan Anda soal ini, kan ini sulit ya, bersilaturahmi secara online ini adalah sebuah adaptasi kebiasaan baru sebenarnya, karena ini tradisi yang sudah sering kita lakukan, mudik, kemudian datang ke rumah keluarga, kemudian juga datang nyekar ke makam, tapi ini ditutup sama pemerintah begitu. Nah ini bagaimana nih catatan dari Anda sendiri, apa yang bisa disampaikan? Ya, berdasarkan pengamatan kita ya di lingkungan, di berbagai media dan juga aktivitas publik lainnya, memang ada perbandingan yang rada kontras tahun lalu dengan tahun ini. Sebenarnya tahun lalu kita secara angka kumulatif dan juga angka kasus aktif masih ribuan, tidak sedahsyat sekarang kalau kita kasus aktifnya. Tetapi dulu kita lebih menurut masyarakat itu lebih menurut gitu ya. Jadi bisa kita katakan intensitas silaturahim dulu di tahun lalu tidak sedahsyat sekarang. Nah, memang faktor kejenuhan setelah 1 tahun lebih bersama COVID ini membuat orang, tadi disebut Pak Sony, yang ekonomi relatif mampu itu mencari cara bagaimana caranya agar mudik. Tetapi persoalan tahun ini bukan sekedar mudik ya. Kalau kita lihat hari kemarin, di kala Idul Fitri, itu kan ada aktivitas dua yang paling penting. Pertama, momentum sholat id itu sendiri. Tetapi kalau sholat id saya mengamati relatif baik ya. Banyak masjid, musola yang protokol kesehatannya cukup ketat. Walaupun ada beberapa juga, terutama yang di area terbuka yang agak sulit dikontrol. Tetapi yang setelah itu terjadi silaturahmi keluarga. Nah itu yang sangat sulit dihindari. Kami mengamati betapa ada permisivisme memang di kalangan kelompok keluarga, walaupun tidak bertemu dalam suasana yang begitu ramai sekali ya, karena terbatas pada keluarga. Tapi kan hampir seluruh keluarga kan berkumpul. Nah jadi ada semacam kelompok-kelompok kecil, mungkin jumlahnya antara 10 sampai 30 orang, masing-masing keluarga kan bertemu. Di saat disitulah adanya excuse prokes ya, protokol kesehatan ini terjadi. Dan yang paling mengkhawatirkan itu sebenarnya di antara kalau kita kategori ya, saat ngobrol, saat foto bersama, saat makan bersama. Yang paling berisiko itu saat makan bersama. Karena memang di saat itulah semua protokol kesehatan ditanggalkan, kemudian waktunya serentak, dan tentu kebanyakan itu makan bersama modelnya langsung prasmanan atau buffet begitu ya. Sehingga memang di situ yang kerawanan yang luar biasa. Dan ini kan terjadi pada titik-titik keluarga. Dan kalau kita lihat hampir semua masyarakat kita, karena persoalannya ini bergeser nih, pembicaraan tentang mudik di satu sisi, Mbak Popi, pembicaraan mengenai perilaku dan resikonya di saat Idul Fitri kemarin hingga 2 hari ke depan ini di satu sisi. Karena aktivitas silaturahmi, makan bersama, foto bersama yang luar biasa kita lihat di berbagai media juga, dan ini yang akan potensial ya untuk terjadinya transmisi kasus. Mudah-mudahan kesadaran yang kita gugah terus melalui berbagai media masih diikuti dan juga bisa dipahami oleh kelompok masyarakat kita. Oke, baik. Pak Sony, kemarin kita sempat bahas soal banyak sekali yang sudah terinfeksi COVID-19, baik sebelum Lebaran atau pada saat mudik Lebaran ini. Nah,
Dengan kondisi ini, pemerintah kan melarang mudik begitu, tapi tetap membuka tempat-tempat wisata begitu dengan catatan bahwa tetap prokesnya ketat. Tapi kan potensinya tetap terbuka, Pak. Apalagi kalau misalnya masyarakat ini kan sudah tidak boleh mudik, tidak boleh ketemu keluarga, tapi tempat wisata tetap dibuka begitu. Mall juga tetap dibuka dengan tujuan bahwa bagaimana bisa meningkatkan daya beli. Ini gimana nih? Mbak Popi, kami sudah menerapkan kriteria yang jelas ya, bahwa bagi daerah dengan kategori atau zona merah dan orange dilarang membuka fasilitas publiknya. Ya, jadi dilarang. Bahkan tempat ibadah saja tidak boleh. Tetapi bagi zona hijau dan kuning diperbolehkan dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Jadi dua kategori tadi yang boleh dan tidak boleh sudah jelas. Lalu kemudian kewenangan untuk menetapkan apakah satu tempat wisata itu boleh ditutup atau tidak, itu sebetulnya ya di Satgas daerah dengan melihat pada kriteria tadi. Kalaupun Satgas daerah di zona hijau dan zona kuning menetapkan bahwa tidak boleh dibuka, itu diperbolehkan bagi daerah menetapkan kebijakan seperti itu. Tetapi tidak diperbolehkan manakala satu daerah masuk zona orange dan merah lalu membuat kebijakan dibuka tempat wisata atau tempat fasilitas publiknya. Jadi tidak boleh, sudah jelas kok kriteria di situ. Lalu kemudian ada beberapa hal yang perlu kita antisipasi dan kemarin sudah dibahas. Pertama, kemarin kan sudah ya pelaksanaan sholat Idul Fitri sudah selesai, lalu kemudian silaturahmi kemarin kemungkinan sudah selesai. Nah, di hari ini bagi mereka yang mudik dan tidak mudik ini tantangannya. Yang tidak mudik mereka cenderung akan berwisata. Nah, ini kami sudah mengingatkan Satgas daerah agar betul-betul mengantisipasi potensi terjadinya kerumunan di tempat perbelanjaan, di pasar, lalu kemudian di mall ya, dan seterusnya. Lalu kemudian yang kedua, yang mudik ya, mereka ini punya potensi akan kembali balik. Nah, yang menjadi kebiasaan di dalam fenomena mudik kita, arus balik itu selalu lebih banyak daripada arus mudik. Karena mereka yang pulang itu umumnya membawa orang baru untuk datang ke kota. Nah, ini menjadi PR betul bagi kita bahwa selain protokol kesehatan harus diterapkan di tempat-tempat wisata dan fasilitas publik, tapi juga kita harus mengamati fenomena mobilitas penduduk yang akan naik dalam 1-2 hari ke depan. Sehingga kami betul-betul berharap posko desa dan posko kelurahan yang di bawah koordinasi dari Satgas daerah itu betul-betul berfungsi secara optimal. Karena di posko desa dan kelurahan itu kami sudah koordinasi berkali-kali, itu mereka menjadi benteng terakhir untuk mencatat mobilitas orang, ya, kemudian melakukan tindakan terhadap mereka yang kemungkinan membawa virus atau misalkan pendatang harus dikarantina dan seterusnya. Jadi keputusan-keputusan itu dilakukan di level mikro dengan fasilitasi dan bimbingan dari Satgas daerah. Sedangkan untuk tempat wisata sudah jelas aturannya. Nah, kami mengimbau kepada Satgas daerah bagi tempat wisata yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, jadi lakukan tindakan dan sanksi secara tegas. Oke, Pak Sony, kita kan kemarin bicara juga dengan Pemda setempat, misalnya dari Jawa Timur begitu dengan Pak Emil misalnya. Ada juga catatan soal pendatang dari luar begitu. Ini juga yang menjadi catatan banyak pemirsa, karena banyak yang kesel juga nih dilarang mudik pulang ke kampung halaman, tapi pemerintah atau Indonesia boleh menerima orang yang misalnya bekerja di luar kemudian datang ke sini. Nah, ini apa yang akan dilakukan? Kemudian apa yang bisa dihimbau kepada Pemda untuk misalnya mengkarantina sementara atau ada aturan khusus dari Satgas soal ini? Yang pertama, pendatang dari luar negeri itu kebanyakan adalah pekerja migran Indonesia yang memang harus kembali, masa kontraknya sudah selesai, atau mereka adalah deportan yang dikembalikan karena tidak memenuhi syarat-syarat izin masuk ya. Nah, kan kita tidak mungkin warga negara kita yang di luar negeri lalu kemudian tidak diperbolehkan kembali ke Indonesia. Tapi kan sudah ada surat edaran Kasatgas nomor 8 tahun 2021 tentang aturan pelaku perjalanan luar negeri.
Jadi sudah jelas bahwa mereka harus dikarantina. Makanya Pak Doni dan juga tim, termasuk saya, kemarin keliling ke beberapa titik perbatasan untuk memastikan bahwa di titik perbatasan tersebut dilakukan screening secara ketat, dilakukan karantina, lalu kemudian juga mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini sebuah koordinasi dengan daerah-daerah yang menjadi pintu masuk Indonesia dari luar negeri. Yang kedua, sebetulnya kita sudah menerapkan juga aturan terhadap pelaku perjalanan dari luar negeri yang WNA. Jadi sudah jelas aturannya dan menjadi lebih sulit bagi mereka untuk masuk ke Indonesia saat ini. Jadi sebetulnya ini kan karena mungkin banyak yang tidak paham apa yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk sangat membatasi kedatangan orang dari luar negeri dengan berbagai aturan dan sosialisasi kita ke luar negeri. Kita menjelaskan bahwa begitu sulitnya Anda kalau sampai di Indonesia karena harus menjalani karantina, harus kemudian dilakukan tes swab PCR lagi dan seterusnya. Jadi sebetulnya pemerintah sudah berupaya untuk mencegah masuknya varian baru dan juga masuknya virus dari pelaku-pelaku perjalanan luar negeri. Dan kita juga berharap pelaku perjalanan dalam negeri ini bisa mengendalikan mobilitasnya sehingga penyebaran virus bisa dikendalikan, Mbak Poppy. Oke, baik. Sebelum break saya mau minta tanggapan Pak Hermawan soal ini. Ini menjadi polemik juga begitu di masyarakat. Banyak juga masyarakat yang berpikir bahwa kebijakannya bilangnya begini, begitu nggak boleh mudik, tapi tetap menerima teman-teman yang harus pulang ke Indonesia karena memang mesti, tadi Pak Sony juga bilang kontraknya udah habis begitu. Tapi kan ini juga bisa membuat potensi baru soal strain baru begitu yang sekarang lagi mengemuka di dunia. Ini Pak Hermawan gimana melihatnya? Saya melihat ada dua ya. Poin pertama, kalau terkait dengan warga negara Indonesia yang pulang dari luar negeri, ini satu soal. Beda dengan warga negara asing yang memang hadir untuk datang dan bekerja di Indonesia. Kami sudah sering dan konsisten menyampaikan di berbagai media, kami sangat tidak sepakat kalau Indonesia masih menerima warga negara asing yang hadir datang ke Indonesia, apapun alasannya, apapun argumennya, mau sekelas profesor untuk keilmuan tertentu, teknologi tertentu di suasana seperti ini, harusnya di stop, dan itu konsisten. Ini harus menjadi sebuah komitmen. Dan yang memang yang menjadi polemik citizen journalism itu kan terkait dengan warga negara asing yang betul-betul hadir dan datang ke Indonesia. Nah, untuk warga negara kita yang memang dengan berbagai alasan seperti yang disampaikan Pak Sony, tentu kita tetap waspada dengan resiko penularan kasus yang dibawa, tetapi karena memang mereka warga negara kita harus dikarantina sedemikian rupa, dipantau, ditelusur, sampai dilakukan prospecting, surveillance terhadap mereka, itu sesuatu yang wajar yang masih mungkin kita pahami secara psikologi sosial dan publik. Tetapi warga negara asing ketika kita melihat bagaimana varian baru terjadinya global pandemi yang makin meninggi di berbagai belahan dunia di kawasan tertentu, yang justru warga negara dari komunitas terbesar seperti Tiongkok, India yang hadir, memang kami juga agak sulit memaklumi ini. Nah, kami melihat bagaimana peran Satgas Covid secara aturan peringatan regulasi, boleh jadi Satgas Covid sudah bekerja luar biasa. Pak Sony dan teman-teman kami sangat mengapresiasi dan mengacungkan jempol sebenarnya. Tetapi persoalannya instrumen pemerintah yang belum konsisten ini tidak berkaitan dengan sektor utama yang menjadi leading sektor seperti kesehatan. Tapi di sini ada peranan Kementerian Luar Negeri, peranan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, dan lain-lain. Nah, kerjasama multi stakeholders ini kami menyorotnya memang belum sepenuhnya terorkestrasi dengan baik. Nah, mudah-mudahan ke depan Satgas Covid sebagai komposer ini harus terus meningkatkan agar mobilitas antar negara ini tidak sekedar secanggih di aturan, tetapi betul-betul terimplementasi dengan baik juga di lapangan. Memang walaupun tidak apple to apple membandingkan mobilitas dalam negeri dilarang mudik dengan tidak, dengan adanya mobilitas antar negara itu sulit dibandingkan, tetapi di sisi lain itu memang menyentuh rasa keadilan di satu sisi. Nah, kami sih melihatnya bukan persoalan keadilan atau tidak, tapi memang risiko terkait dengan epidemiologi, prevalensi kasus dari luar negeri ke dalam. Nah, itu yang menjadi concern kita. Harusnya di stop sejak mudik dilarang gitu ya, dan konsisten antar daerah, antar provinsi, juga antar negara di dalam konstelasi saat ini yang semuanya beresiko.
Baik, Mbak nanti Putri. kita akan lanjutkan. Saya akan minta tanggapan Pak Sony soal ini, tapi usai jeda, tahan dulu pemirsa, tetaplah bersama kami.